Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul Perfume The Story of Murder, tentang bagaimana sebuah parfum bisa mengubah hati seseorang hanya dengan menghirupnya doang. Film ini rilis di tahun 2006 yang disutradarai oleh Tom Tykwer, ditulis oleh Andrew Birkin dan Bernd Eichinger. Sebuah film yang diadaptasi dari novel Perfume karya Patrick Susskind. Kisah berlatarkan abad ke-18 di Prancis yang menceritakan kehidupan Jean-Baptiste Grenouille, sang jenius dalam penciumannya yang melakukan pembunuhan demi menemukan sebuah wangi parfum yang sempurna dari para korbannya. Sangat menarik bukan? Semoga kalian sehat-sehat saja dan diberi rezeki saat lagi pandemi kayak gini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke cerita awal filmnya. Skuy! Nah, film ini dimulai dengan penceritaan dari narator yang menarasikan kalimat Jean-Baptiste Grenouille yang diperankan oleh Ben Whishaw, sang pembunuh yang sangat terobsesi dengan bau. Dikisahkan, Jean-Baptiste Grenouille yang dilahirkan di sebuah pasar ikan di Prancis itu, ibunya melahirkannya saat sedang memotong ikan di pasar yang sangat kumuh dan bau. Ia kemudian dibiarkan begitu saja oleh ibunya di bawah kolong meja tempat ibunya memotong ikan. Diketahui oleh orang sekitar bahwa ibunya berniat membunuh bayinya sendiri, kemudian ibunya dihukum gantung atas tindakan tersebut. Kemudian ia dititipkan di sebuah panti asuhan. Panti asuhan itu terdapat beberapa anak-anak yang sebelumnya bernasib sama dengan Grenouille. Grenouille tumbuh menjadi manusia dengan indera penciuman yang luar biasa. Ya, karena itu tadi, ia dilarikan di tempat yang emang baunya sangat menyengat. Terbukti pada saat dia sedang berbaring, dia bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitarnya hanya dengan menciumnya saja. Kemudian, scene berpindah ke sebuah tempat pembersihan kulit binatang. Di sini, Grenouille dijual ke pengelola tempat itu dan akan dijadikan pekerjanya. Saat setelah wanita yang menjualnya meninggalkan tempat itu, dia dirampok oleh dua orang yang tidak diketahui identitasnya hingga tewas. Grenouille pun bekerja setiap hari di tempat itu. Harapan hidup di tempat pembuatan kulit itu hanya 5 tahun. Namun, Grenouille menyesuaikan diri dengan nasib barunya dan bekerja setiap hari dari musim panas hingga musim dingin. Hingga pada usia dewasa, saat pertama kali ke Paris, ia tertarik dengan aroma seorang wanita berambut merah penjual prem yang diperankan oleh Caroline Herfurth. Kemudian, ia mengikuti wanita tersebut sambil mengendus-endus ke tubuh si wanita. Kayaknya sih, Grenouille ini barbar banget ya. Hal tersebut membuat si wanita merasa aneh dengan sikap Grenouille tersebut, dan si wanita bergegas lari. Grenouille tetap mengikutinya dan mengendus-endus di belakang tubuh wanita tadi hingga terbawa ke tempat di mana si wanita ini mengupas buah-buahnya. Si wanita terkejut dan ingin menjerit saat dia melihat Grenouille. Tetapi Grenouille mencegahnya dengan menutup mulut si wanita dengan kedua tangannya yang lusuh. Tanpa ia sadari, ternyata wanita itu tewas karena rupanya bukan mulutnya saja yang ditutup, tetapi hidung untuk bernafas juga ditutup oleh tangannya. Setelah sadar, si wanita berambut merah tadi tidak bernyawa dan memudarnya aroma yang begitu membuatnya terkesan. Ia telanjangi si wanita yang telah tewas tersebut sambil mengendus-endus seluruh tubuhnya untuk menemukan kembali aroma yang istimewa tersebut. Grenouille dihantui rasa penasaran oleh aroma yang dimiliki oleh wanita tersebut. Kemudian, scene berpindah ke toko parfum milik orang Italia. Grenouille dibuat takjub oleh sang pemilik toko, Giuseppe Baldini, yang diperankan oleh Dustin Hoffman. Dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Grenouille sanggup menciptakan parfum dengan mengandalkan kemampuan penciumannya yang luar biasa. Bahkan ia mampu membuat parfum yang jauh lebih baik dari parfum yang populer saat itu dan sulit diketahui komposisinya. Sesaat setelah Grenouille meninggalkan toko parfum tersebut, di pagi harinya sang pemilik toko membelinya karena dia tahu bakat yang ada di dalam diri si Grenouille. Lalu, scene berpindah saat malam hari dan memperlihatkan si pengelola tempat kulit di mana Grenouille bekerja dulu, tewas terjatuh hingga masuk ke dalam air sungai. Sedangkan Grenouille sendiri bekerja dengan Baldini.
Baldini mengajarinya teori membuat parfum yang semuanya berformula 12 macam aroma. Tetapi ada formula ke-13 yang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, di mana formula itu ditemukan pada sebuah bejana di makam Fir'aun yang mampu menaklukkan umat manusia saat menggunakan parfum tersebut. Grinoily kemudian mencoba untuk mengungkap bau yang ia inginkan, tetapi ia merasa kecewa dengan Baldini karena ia tidak dapat menemukan semua aroma yang ia inginkan. Kemudian, Baldini menginformasikan kepada Grinoily tentang metode membuat parfum yang hanya dapat dipelajari di Grasse, dan sepakat memberikannya surat jalan ke sana jika Grinoily membuatkannya 100 formula pembuatan parfum. Grinoily menyanggupinya, bahkan ia mampu memberi 1000 formula yang Baldini harapkan. Sesaat setelah Grinoily pergi meninggalkan toko parfum tersebut, tiba-tiba toko parfumnya roboh dan hancur hingga menewaskan Baldini serta istrinya. Nah, di sini gua menyimpulkan kalau setiap orang yang mempunyai hubungan dengannya akan tewas ketika si Grinoily ini meninggalkan tempat itu. Ngeri sih. Oke, lanjut. Dalam perjalanan ke Grasse, Grinoily berhenti di bukit yang jauh dari keramaian dan memerlukan waktu sejenak baginya untuk beristirahat. Ia pun berbaring dan mulai berpikir untuk melupakan rencana dan obsesinya. Ia pun terlelap dan mulai teringat tentang wanita penjual buah yang telah ia bunuh sebelumnya. Tanpa sadar, ia telah beristirahat kurang lebih 2 minggu di dalam bukit tersebut. Mengetahui dirinya tidak memiliki aroma yang menjadikannya berpikir bahwa ia bukanlah siapa-siapa dalam hidup ini. Ia mendapat ilham untuk menciptakan wangi yang sempurna, untuk menjadikannya orang yang diakui dalam kehidupannya dan melanjutkan perjalanannya ke Grasse. Jadi, Grasse ini masih di area Prancis Tenggara. Kalian bisa cek di Google Map juga ya. Lanjut. Setibanya di Grasse, Grinoily mencium aroma yang ada dari tubuh Laura Riches yang diperankan oleh Rachel Hurd-Wood, si cantik berambut merah, anak dari seorang kaya raya bernama Antoine Riches, yang diperankan oleh Alan Rickman. Kalau kalian tahu, Alan Rickman ini adalah salah satu pemain dari serial film Harry Potter. Di sana, dia bernama Severus Snape. Oke, balik ke cerita filmnya. Grinoily melihat Laura di dalam kereta kuda yang akan menuju ke Grasse, tempat di mana dia akan tinggal dan belajar untuk membuat sebuah parfum. Grinoily memutuskan bahwa wanita itulah yang akan menjadi aroma ke-13 untuk menciptakan formula parfum dengan wangi yang sempurna. Grinoily pun mencoba untuk mencarinya hingga sampai ke sebuah rumah di mana Laura tinggal bersama ayahnya Antoine. Grinoily akhirnya mendapatkan pekerjaan dari Nyonya Arnulfi yang diperankan oleh Corinna Harfouch dan mempelajari metode penyulingan bunga untuk mendapatkan sari aromanya. Pada malam hari, scene memperlihatkan pasangan yang sedang bermesraan di dalam pondok kecil di tengah kebun bunga. Mereka saling bercanda hingga menimbulkan candaan yang membuat si laki-laki meninggalkan wanitanya karena telah mendorongnya menggunakan tangga. Grinoily pun datang dan ia membunuh seorang wanita pemetik lavender untuk disarikan aromanya dengan meletakkannya di dalam tabung penyulingan. Tetapi metode tersebut gagal. Kemudian ia mendekati seorang wanita pekerja seks komersial atau PSK untuk diambil sari aroma tubuhnya yang terkesan istimewa bagi Grinoily. Si Mbak PSK yang melihat gelagat anehnya menolak untuk diolesi dengan lemak untuk diambil aromanya. Karena dia lihat salah satu alat yang terlihat berbahaya. Kemudian si Mbak memarahinya sambil mengembalikan uang yang diberi Grinoily. Untuk meraih obsesinya, Grinoily membunuh si Mbak tersebut untuk diambil sari tubuhnya. Si Grinoily kemudian berhasil untuk membuat satu formula dari Mbak PSK tadi. Scene berpindah ke sebuah acara ulang tahun Laura yang dihadiri beberapa teman dan anggota pemerintahan.
Mereka merayakannya dengan bermain petak umpet di kebun dekat mereka berpesta. Di sana, kita melihat Grenoille ingin menculik dan membunuh wanita lagi untuk diambil sari tubuhnya. Saat Laura berlari ke dalam kebun Maze, ia melihat Grenoille yang sedang berdiri di ujung jalan Maze. Saat mereka bertatapan, si Grenoille mencoba menghampiri Laura dengan berlari ke arah Laura. Laura pun berlari dan bertemu salah satu laki-laki yang ada di dalam pesta tersebut. Grenoille pun memutuskan untuk membunuh dua wanita lain yang ada di pesta tersebut. Setelah ia selesai menyaring aroma dari kedua wanita tersebut, ia dihampiri oleh laki-laki yang bekerja di tempat yang sama dengan Grenoille. Laki-laki itu menghampirinya sambil berteriak. Saat mereka bertatap muka, laki-laki ini mencium aroma yang Grenoille buat dan seketika dia menjadi lebih tenang. Di sini, terlihat formula yang dibuat Grenoille membuat orang yang menghirupnya terlihat lebih bergairah ya. Kayak semacam terpengaruh oleh baunya si parfum ini. Selanjutnya, ia membunuh wanita-wanita lain dengan aroma istimewa yang mereka miliki. Dan hanya Grenoille yang mampu mencium aromanya. Memang setajam itu penciuman si Grenoille ini. Lalu ia membuang mayat para wanita yang ia bunuh di sekitar kota Grasse. Hal ini membuat kepanikan warga dan seperti teror untuk mereka. Setelah mendapatkan 12 formula, ia menargetkan Laura sebagai formula pamungkasnya. Formula ke-13 dengan aroma yang hanya dimiliki oleh wanita suci yang langka keberadaannya. Aroma ini seperti yang dimiliki oleh wanita penjual prem yang menjadi korban pembunuhan pertamanya di kota Paris. Scene mengarah ke salah satu gereja di mana hampir seisi kota berkumpul untuk berdoa bersama agar pembunuhan ini cepat berakhir. Hingga ada sebuah berita tentang tertangkapnya si pembunuh dan dia telah mengakui perbuatannya. Akhirnya, seisi kota telah tenang dan pada malam hari mereka merayakannya dengan membakar beberapa kayu yang telah disusun seperti bentuk manusia. Terlihat Laura sedang berdansa bersama warga lainnya, dan di satu sudut gang ada Grenoille yang sedang mengawasi Laura yang sedang berdansa. Tak lama kemudian, Antoine, ayah dari Laura, datang untuk menjemputnya pulang. Ia sadar bahwa bahaya masih mengancam putrinya. Laura pun menolak ajakan ayahnya dan lari ke jalanan dan masuk ke gang yang agak gelap. Di sana, Grenoille sudah menunggu untuk menculik Laura dan membawanya untuk diambil sari tubuhnya. Akan tetapi, saat Grenoille mengambil tongkat untuk memukulnya, Antoine datang mencari Laura. Aksi pun gagal. Scene berpindah ke pagi hari di mana Laura dan Antoine pergi untuk menjauh dari keramaian kota agar mereka aman. Grenoille pun tak ingin kehilangan formula ke-13 begitu saja. Ia pun berlari dan mencoba untuk mencium bau dari Laura yang telah pergi menggunakan kuda. Kembali ke tempat di mana Grenoille bekerja, di mana Drott menemukan sisa rambut dan pakaian yang telah dikubur oleh Grenoille di salah satu ruang tempat ia bekerja. Ia menyadari bahwa Grenoille yang telah melakukan pembunuhan selama ini. Di samping itu, Antoine dan Laura akhirnya sampai di salah satu penginapan yang berada di ujung pantai. Sesampainya Grenoille di sana, tanpa kesulitan, Grenoille mampu menyusup di penginapan tempat Laura diasingkan oleh ayahnya. Meskipun penjagaan dan pertahanan penginapan tersebut begitu ketat, Grenoille mampu dengan leluasa memasuki ruangan tempat Laura tidur. Di sana, ia menyairkan aroma tubuh Laura. Keesokan harinya, Antoine sangat terkejut dan sedih melihat anaknya telah tewas di atas ranjang kamarnya. Ia kemudian ditangkap sepasukan militer pada saat telah menyelesaikan formula membuat parfum dengan wangi yang sempurna. Pada hari eksekusi tiba, ia menggunakan parfum tersebut di saat ia akan dibawa untuk dieksekusi dan dianiaya para penjaga tahanan. Semua orang menjadi tunduk dan menghormatinya. Antoine Ricis yang sangat dendam dengan kebencian yang memuncak atas kematian anaknya juga ikut takluk dan menyembah Grenoille.
Ratusan orang yang sebelumnya mengutuknya dan ingin menonton eksekusinya juga menjadi tak sadarkan diri dengan birahi yang tidak terkendali saat Green Oily menyebarkan aroma parfum ciptaannya. Ratusan orang serentak melakukan hubungan seksual saat terpesona dengan aroma parfum tersebut. Pada saat itu, ia kembali terkenang dengan seorang wanita yang membuatnya terpesona dengan aromanya yang istimewa. Kemudian, ia dengan leluasa berjalan meninggalkan Grasse. Dengan parfum yang dimilikinya, ia mampu menaklukkan seluruh dunia. Pada kenyataannya, bukanlah kekuasaan yang diharapkannya. Ternyata, kebahagiaan tersebut yang ia dambakan, kebahagiaan merasakan cinta kepada seseorang yang ia temukan melalui kemampuan indera penciumannya yang istimewa. Ia tiba di pasar tempat ia dilahirkan dan melihat sekumpulan gembel yang sedang berkumpul. Dan tiba-tiba ia menuang semua parfum yang tersisa di kepalanya. Seketika orang-orang tersebut terpesona dengannya. Mereka mengatakan bahwa ia adalah malaikat dan mereka mendekatinya serta memakan Green Oily. Keesokan harinya, semua yang tersisa hanya pakaian yang dikenakan Green Oily dan botol parfum yang ia miliki dengan sisa setetes parfum di ujung bibir botol. Dan film pun berakhir. Untuk pendapat dari gua sendiri, dengan cerita yang berdurasi 147 menit, film ini mampu menyuguhkan berbagai adegan yang bisa membuat penontonnya penasaran dengan tujuan dari Green Oily. Dengan pemain serta alur cerita yang cukup mudah untuk dipahami, film ini cocok untuk kalian yang menyukai genre crime drama fantasi. Jika kalian punya pendapat tersendiri tentang film ini ataupun rekomendasi film yang bergenre lain, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar dan pastinya akan gua respon. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Dah.